Tengah ini tidak ada lulusan yang berkhianat pada agama Islam, berkhianat pada Indonesia. Artinya menjadi generasi yang memiliki dua konsep kebenaran, kebenaran beragama dan kebenaran bernegara. Jadi saya yakin ini menjadi sesuatu model kurikulum yang saya bisa mengatakan melebihi kurikulum yang lain ya Pak, karena ada 3 tawaran di sini, mulai dari penguatan amaliyah, kemudian fikroh pada pemikiran, yang terakhir adalah harokah. Nah, oleh karena itu dengan konsep ini kita menghimbau pada sekolah madrasah di Jawa Tengah yang bernaung di LP Ma'arif NU, tentunya dengan konsep kurikulum ini mampu mendesain lulusan yang tidak hanya memiliki keunggulan secara pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa YouTube channel Ma'arif NU Jateng yang terhormat, dan semoga di hari ini sampai besok kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindarkan dari wabah virus COVID-19 atau corona. Nah, pada kesempatan bincang Ma'arif kali ini kita akan mengkaji tema kurikulum Aswaja An-Nahdliyah atau KNU-an. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Abdul Halim MPD. Beliau adalah pengurus LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah sekaligus koordinator atau penanggung jawab penyusunan kurikulum KNU-an atau Aswaja An-Nahdliyah LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah periode 2018-2023. Para sahabat dan hadirin dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa lembaga pendidikan itu tak bisa berjalan atau harus memiliki yang namanya kurikulum. Nah, seperti kita ketahui sejak sekitar tahun 1947 Indonesia sudah memiliki kurikulum, kalau tidak salah rencana pelajaran atau pembelajaran. Terus berkembang, ada kurikulum 94, kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Terus kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. 2006 ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan 2013 sampai hari ini kita menerapkan kurikulum 2013 atau biasa dikenal K13 ataupun Kurtilas. Nah, di dalam kurikulum itu sendiri tentunya secara definitif sudah mafhum di benak kita semua, khususnya stakeholder Ma'arif baik guru maupun kepala sekolah maupun pengurus itu sendiri, bahwa kurikulum itu intinya secara bahasa dari curi-curum atau kurir bahasanya ya. Bisa berarti kurikulum itu maknanya rencana pelajaran atau rencana pembelajaran. Kemudian kalau curir itu secara bahasa atau secara gampangannya bisa disebut cara berlari cepat atau menjelajahi, menjalani atau rencana kegiatan atau usaha. Nah, sedangkan definisi yang lain menurut Kamus Webster misalnya mendefinisikan bahwa kurikulum itu ya rencana pelajaran yang harus dikuasai atau dilalui siswa atau peserta didik dalam rangka mencapai kelulusan atau mendapatkan ijazah yang ditempuh di satuan pendidikan masing-masing. Nah, LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah tentunya menjadi salah satu bagian dari lembaga pendidikan yang menaungi sekitar 3.500 satuan pendidikan ya Pak, yang memang ini menerapkan kurikulum Aswaja An-Nahdliyah yang sudah disusun oleh pengurus pada periode hari ini, dan ini merupakan hasil revisi beberapa tahun yang lalu, terutama yang digunakan madrasah atau sekolah di naungan LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Nah, kira-kira ini Pak, untuk kenapa harus diubah untuk kurikulum ini? Bukan diubah ya, dikuatkan bahasanya. Apa yang membedakan kurikulum KNU-an yang lalu dengan yang sekarang itu kira-kira apa sih? Kenapa harus diubah gitu ya? Pada prinsipnya kurikulum yang dulu dan sekarang itu secara substantif itu tidak ada perbedaan yang begitu mendasar ya. Namun demikian sesuai dengan amanat Roy Surya dan pengurus PWNU Jawa Tengah bahwa kurikulum KNU-an itu agar lebih diperkuat, terutama di dalam penguatan Aswaja An-Nahdliyah. Oleh karena itu di beberapa materi yang kurikulum sebelumnya belum dimasukkan pada kurikulum baru ini
ada yang kemudian dimasukkan. Jadi sifatnya adalah kurikulum yang baru ini adalah pelengkap. Satu contoh di dalam kelas 4 MISD itu belum ada aqaid seket, maka konsep akidah yang sebelumnya belum diungkapkan atau belum secara tertulis itu ya. Secara tertulis, kemudian di kurikulum kali ini ya mencoba untuk kita sajikan. Sebab apa? Aqaid seket dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sudah menjadi sesuatu yang wajib dipelajari oleh anak-anak. Bahkan kalau di pendidikan non formal seperti madrasah itu kan aqaid seket menjadi sebuah kajian yang memang harus. Nah, sementara ini di pendidikan formal baik MI maupun SD atau jenjang berikutnya itu ya memang karakteristik akidah Aswajah Nahdiyah ini yang karakteristik Aswajah ya bukan. Itu ya harus kita tonjolkan kan sebagai penguatan karakter Aswajah Nahdiyah. Jadi itu alasan yang pertama tadi adalah amanat dari Mbak Rois Suriah dan pengurus BPN Jawa Tengah. Yang kedua ya memang untuk memperkuat kurikulum kita pada karakter Aswajah Nahdiyah. Sebab apa? Menjadi satu tujuan lembaga pendidikan Ma'arif NU itu adalah akan sangat membahagiakan manakala output dari lembaga-lembaga Ma'arif itu memiliki keterpedulian dan bahkan memiliki keyakinan yang betul-betul utuh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan seperti itu. Sebab akhir-akhir ini memang banyak berseliweran pemikiran-pemikiran yang kontra dengan Aswajah Nahdiyah meskipun dirinya mengatakan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pada prinsipnya atau pada prakteknya itu mereka justru melenceng dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disinilah maka kita mencoba untuk menguatkan anak agar lulusan dari lembaga pendidikan Ma'arif ini betul-betul bukan hanya mengerti tentang Aswajah Nahdiyah tetapi pada tahap aplikatif dan keyakinan kan seperti itu. Nah oke, jadi itu ya kira-kira alasan ataupun latar belakang mengapa perlu penguatan kurikulum Aswajah Nahdiyah. Yang pertama mulai dari amanat Rois Suriah, Mbak Rois dan pengurus BWN Jawa Tengah. Kemudian penguatan pada aspek ideologi atau akidah, karena selama ini belum ada secara tertulis pengajian ataupun muatan materi yang berkaitan dengan akidah itu sendiri. Misalnya penguatan di aqaid seket yang memang di dalam NU itu wajib dimengerti. Nah oke Pak, itu sekilas tentang latar belakangnya. Kemudian dalam penyusunannya kira-kira yang membedakan ataupun spesifiknya di kurikulum Aswajah Nahdiyah dengan kurikulum-kurikulum lain ini apa? Karena kalau kita tahu kan di kurikulum 2013 itu ada penguatan di KI itu ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kira-kira di dalam menyesuaikan dengan kurikulum 2013 itu kan kurikulum Aswajah Nahdiyah istilahnya menguatkan bahkan menambahkan muatan karakter yang memang lebih daripada standar kurikulum nasional. Nah, kira-kira pada KI itu capaian pembelajaran ataupun apa yang harus dicapai anak itu yang kuat atau yang lebih di aspek apa saja di KI itu kan? Iya. Karena kurikulum itu sebenarnya meliputi berbagai aspek, artinya bukan hanya materi tetapi sampai pada proses pembelajaran. Kemudian yang awal kita yang ditentukan awal adalah tujuan. Nah, tujuan ya. Setelah tujuan kemudian kita mencoba untuk merancang bagaimana tujuan itu bisa dicapai ya tentunya melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu pada proses pembelajaran ini juga perlu diperhatikan dan kemudian evaluasi ya seperti itu. Nah, sementara ini kita juga mengikuti perkembangan kurikulum yang diterapkan di negara di pemerintah ya atau kurikulum nasional kan seperti itu. Di mana saat ini menerapkan kurikulum 13. Kurikulum 13 itu kan meliputi aspek spiritual, kemudian sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Lah, keempat aspek itulah kemudian kita mencoba menyeimbangkan. Membelajarkan Aswajah Nahdiyah itu tidak hanya sebatas memberikan materi atau transfer of knowledge,
Tapi lebih dari itu, bagaimana aswaja ini diyakini, bagaimana aswaja ini kemudian dipahami, dan kemudian bagaimana aswaja ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari, baik dalam bentuk yang sifatnya keterampilan dalam tanda kutip maupun sikap yang memang harus dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, tujuan akhir daripada peserta didik dari LP Ma'arif ini adalah bagaimana anak itu memiliki karakter yang kuat, karakter aswaja nahdiyah, baik di dalam keyakinannya, baik dalam sikapnya maupun pengetahuan serta keterampilannya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi anak ini setelah lulus itu merasa bangga. Ini loh, saya itu pelajar NU, pelajar yang telah memahami atau mengetahui tentang bagaimana kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah, dan bukan hanya meyakini saja tapi memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harian seperti itu. Jadi tidak bisa lepas karena kita menerapkan kurikulum ini di pendidikan formal, ya kita harus mengikuti pemerintah ya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sebenarnya dalam pembelajaran di kalangan nahdiyin, terutama di pesantren, praktek kurikulum 13 ini ya sudah menjadi hal yang biasa, hal yang memang dijalankan oleh pendidikan seperti pesantren. Misalkan di dalam aspek keyakinan juga sudah biasa diajarkan oleh para kiai, kemudian pengetahuan apalagi mereka setiap hari harus baca kitab, harus mempelajari kitab-kitab, kemudian aspek keterampilan juga mereka harus dipraktekkan secara langsung, sikap juga bisa diambil dari keteladanan para kiai. Di dalam tradisi NU seperti pesantren itu sudah biasa, cuman ketika kita harus menyajikan dalam sebuah lembaga formal, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi regulasi di pemerintahan. Jadi harapannya tetap tujuan akhir adalah untuk memberikan anak pada pemahaman aswaja nahdiyah dan karakter aswaja yang kuat pada peserta didik itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya, sebenarnya kurikulum aswaja nahdiyah atau KNU yang disusun ini tidak hanya memperhatikan atau taat pada pemerintah, tapi juga menguatkan output lulusan sekolah madrasah Ma'arif ini menjadi generasi yang utuh, baik dalam segi keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya, dan sebagainya. Karena output ini nanti menjadi tidak hanya pengetahuan tentang NU, tapi sudah menjadi manhajul fikri ya, sebagaimana konsep yang diyakini atau dikembangkan di NU itu sendiri. Nah, kita langsung ke teknis saja ini Pak. Kira-kira penerapannya ini kan Ma'arif ini kan membawai atau mengelola sekolah madrasah dari jenjang MISD, MTS, SMP, MA, SMA, SMK. Nah, kira-kira pembedaan dari jenjang level ini apa saja dalam penguatan aswaja nahdiyahnya, Pak? Sesuai dengan dawuh Mbah Rois atau Rois Syuriah PUN Jawa Tengah, bahwa untuk level SDMI tentu pada penerapan atau amaliyah dan pembiasaan sehari-hari kan seperti itu. Sehingga dengan pembiasaan itu anak akan sudah terbiasa dengan amaliyah Nahdlatul Ulama. Serta mungkin simbol-simbol. Kenapa? Karena memang biar bagaimanapun simbol ini menjadi sesuatu yang penting yang bisa membekas pada diri anak. Misalkan di satu lingkungan pendidikan Ma'arif, di sekolah itu baik di kelas, di kantor, itu kemudian dipasang simbol-simbol NU, entah itu bendera, entah itu kemudian gambar-gambar lambang-lambang NU dan sebagainya, itu setidaknya memberikan satu bekas yang memang kemudian anak ini bisa jadi fanatik terhadap sebuah organisasinya kan seperti itu. Samping itu juga amaliyah pembiasaan. Misalkan setiap hari anak untuk melantunkan aqaid seket dengan yang diterapkan dalam Aqidatul Awam itu, kemudian yang wujud kita dan seterusnya itu kan, ini menjadi sebuah pembiasaan. Harapannya lulus FSD ini anak sudah betul-betul hafal dan paham simbol-simbol yang ada di NU. Itu prinsipnya di SDMI pembiasaan. Nah, kemudian meningkat lagi pada tahap
MTS. MTS ini bukan hanya simbol, tetapi sudah lebih dari itu. Mereka sudah mulai dikenalkan pada pengertian-pengertian dasar dan kemudian diberi untuk bisa memahami dalil-dalil atau dasar-dasar hukum kan seperti itu. Jadi setelah mereka paham di MI atau SD, mereka paham tentang amalia-amalia NO, kemudian di MTS sudah mulai dikenalkan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar, kemudian sudah diberi pada dasar-dasar hukum atau dalil-dalilnya, sehingga anak ini kuat ya. Sehingga anak ini kuat ketika mereka dilanda oleh pemikiran-pemikiran yang bukan dari NO menyerang misalkan tentang bid'ah dan sebagainya, mereka sudah bisa menjawab. Paling tidak ini dasarnya ini kan seperti itu. Jadi mereka itu kuat secara akidah maupun secara amaliyah kan seperti itu. Karena sudah memahami landasan dan pengertian-pengertiannya. Mungkin itu. Kemudian meningkat lagi pada tingkat SLTA atau MA maupun SMA SMK. Ini tentu sudah masuk pada pola pemikiran yang filosofis atau sudah mengarah pada bagaimana anak itu bisa berpikir kritis tentang suatu ajaran kan seperti itu. Sehingga harapannya dengan pola pembelajaran yang filosofis kritis ini, anak lulusan dari lembaga pendidikan ma'arif itu bisa mengcounter isu-isu yang memang disengaja untuk menyerang aswaja maupun amalia-amalia NU. Nah, hingga harapannya mereka bisa memiliki atau menguasai pemahaman dan bisa mengkritisi apa yang dipahami kan seperti itu. Jadi itu dalam praktek aplikatif seperti itu pembelajaran KNU-an di lembaga ma'arif NU. Dan juga perlu dipahami bahwa kurikulum KNU-an ini bukanlah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, itu tidak. Artinya kurikulum ini bisa menjadi sebuah ruh untuk menjabarkan pada mata pelajaran yang lain. Misalkan bahkan bukan hanya pada rumpun pendidikan Islam ya. Bukan hanya pada rumpun keislaman, tetapi menjadi landasan pada mata pelajaran yang lain. Misalkan di pelajaran bahasa Indonesia, ini bisa menjadi sebuah rujukan ketika anak disuruh untuk mengarang cerita, misalkan cerita pendek. Ini bisa kita arahkan pada bagaimana anak itu bisa menceritakan tentang tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU, sejarah-sejarah NU, sehingga apa? Secara substansif materi ini tersampaikan, tetapi di sisi lain secara tersirat itu materi KNU-an itu bisa masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian pula misalkan dalam pelajaran IPS, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran yang lain itu bisa ya. Tinggal bagaimana lembaga itu kreatif atau mengkonsep bahwa lulusan ma'arif ini nanti akan menjadi lulusan yang bangga terhadap aswaja nahdiyah. Ya tentu harus dari berbagai hal itu harus dikoneksikan kan, harus saling kesinambungan kan seperti itu. Ya tentunya tadi berawal dari dasar kurikulum KNU-an ini, kemudian untuk dijabarkan pada mata pelajaran yang lain. Perlu dipahami pula bahwa kurikulum KNU-an ini terdiri dari satu aspek amaliyah, kemudian harokah dan fikrah. Jadi amaliyah, fikrah dan harokah. Amaliyah itu apa? Amaliyah itu ya amalia sehari-hari yang dilakukan oleh warga NU. Tradisi ya. Jadi sebuah tradisi atau bukan hanya tradisi, bahkan mungkin dalam aspek keagamaan kan seperti itu. Kemudian yang kedua fikrah. Ya, fikrah ini ya arahnya pada pemahaman atau pemikiran tentang aswaja nahdiyah, atau kalau aswaja secara umum, nahdiyah itu menjadi sebuah ciri khas karena memang saat ini kita tidak bisa memungkiri ya. Kita tidak bisa memungkiri, bahkan hatta Wahabi pun mereka menganggap dirinya adalah ahlus sunnah. Padahal banyak pula yang mengatakan banyak hal-hal yang memang justru bertentangan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah kan seperti itu. Oleh karena itu ya
diberi label An-Nahdiyah itu ya memang menjadi sebuah karakteristik lah, sebuah ciri khas kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Harokah. Ya. Harokah ini mencoba mengenalkan kepada peserta didik bagaimana gerakan-gerakan tokoh-tokoh NU lah, tokoh-tokoh NU kiprah di masyarakat baik dalam hal agama, bidang agama maupun dalam kehidupan sosial dan bahkan pada taraf kebangsaan lah seperti itu. Banyak sekali sejarah yang sebenarnya itu menjadi dimotori oleh tokoh-tokoh NU, tapi justru pada pelajaran-pelajaran itu atau pada aspek sejarah itu banyak tidak diketahui. Mungkin karena memang penulisan sejarah banyak menghilangkan tokoh-tokoh atau perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh NU, atau entah itu sengaja atau tidak, tapi paling tidak di pelajaran ke-NU-an ini kita mencoba mengungkap kembali, mengenalkan kepada peserta didik, oh ini loh tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh NU itu ternyata banyak jasa-jasanya terhadap pengembangan baik di dalam bidang agama maupun di dalam bangsa dan negara. Misalkan seperti bagaimana kiprahnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian bagaimana kiprahnya Mbah Wahab Hasbullah, bagaimana kiprahnya Mbah Khalil Bangkal dan sebagainya. Sehingga setelah mereka paham tentang para tokoh ini, akhirnya menjadi bangga, ini loh saya kepingin menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, maka ya saya harus aktif di organisasi di lingkungan NU. Kalau memang dipelajar ya paling tidak aktif di IPNU, baik di sekolah maupun di lingkungan mereka tinggal. Harapannya seperti itu ya. Jadi kalau memang ketiga-tiganya ini bisa dipraktekkan atau dilaksanakan, bisa diberikan kepada anak secara utuh, maka saya kok jadi ngeri. Artinya apa? Misalkan semua LPMA, semua lembaga di bawah Ma'arif ini betul-betul melaksanakan kurikulum ke-NU-an, dikoneksikan dengan mata pelajaran yang lain, maka mereka akan menjadi sebuah generasi muda yang militan terhadap NU, generasi muda yang betul-betul NU lah, enggak masuk angin lah seperti itu. Jadi itu. Oke, itu ya gambaran dari Pak Halim tentang grand design kurikulum Mas Wajah nanti ya. Saya menyimpulkan sedikit dan nanti kita akhiri. Untuk integrasi, interkoneksi bahasa saya, dari MI ini ditanamkan mitos. Isinya tentang doktrin atau penanaman amaliyah pembiasaan dan simbol-simbol NU agar anak itu merasa terdoktrin bahwa NU itu adalah bagian dari saya, hidup saya. Maka ini ditanamkan mitos-mitos dulu, tidak perlu penjelasan. Baru nanti naik level SMP, MTS, itu tarafnya sudah pakai logos ya, mulai dikenalkan pengertian dalil, dasar, hukum, ataupun pengetahuan dasar tentang simbol-simbol atau amaliyah-amaliyah yang dilakukan di MI. Baru naik ke SMA, MA, SMK itu kepada taraf berpikir filosofis dan kritis, sudah ke logos. Jadi kalau ini terintegrasi semua, saya yakin dengan konsep yang ditawarkan LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah ini tidak ada lulusan yang berkhianat pada agama Islam, berkhianat pada Indonesia. Artinya menjadi generasi yang memiliki dua konsep kebenaran beragama dan kebenaran bernegara. Jadi saya yakin ini menjadi sesuatu model kurikulum yang saya bisa mengatakan melebihi kurikulum-kurikulum yang lain ya Pak, karena ada 3 tawaran di sini, mulai dari penguatan amaliyah, kemudian fikroh pada pemikiran, yang terakhir adalah harokah. Nah, oleh karena itu dengan konsep ini kita menghimbau pada sekolah madrasah di Jawa Tengah yang bernaung di LP Ma'arif NU, tentunya dengan konsep kurikulum ini mampu mendesain lulusan yang tidak hanya memiliki keunggulan secara pengetahuan, tapi juga karakter dan keterampilan yang memang tidak berkhianat pada agama maupun negara. Jadi itu ya Pak kira-kira untuk arahnya ke depan, dan sesuai dengan branding ataupun landmark dari LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah sendiri, yaitu menuju pendidikan berkarakter Aswaja Nandiah, Mari Hebat, Nusantara Kuat, dengan beberapa launching sub branding kemarin ya, gerakan sekolah di Ma'arif, gerakan belajar di Ma'arif. Jadi saya himbau kepada para masyarakat di wilayah Jawa Tengah khususnya, ayo sekolahkan anak-anak kita di LP Ma'arif di bawah naungan madrasah sekolah di daerah Anda sendiri. Itu ya Pak kira-kira bincang kita kali ini. Semoga apa yang kita kaji di Bincang Ma'arif kali ini
membawa manfaat dan tentunya menjadikan kita terbuka bahwa sekolah Ma'arif ini tidak lagi menjadi second education atau pendidikan yang level 2, tapi menuju the first education yang menjadi pilihan dan bermutu, yang tentunya tidak hanya aspek kognitif saja tapi juga afektif dan psikomotorik. Itu ya, cukup dari saya. Terima kasih Pak Alim, semoga kita diberi kesehatan dan bermanfaat untuk umat dan bangsa. Demikian dari saya dan Pak Alim undur diri. Kita akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan bincang Ma'arif dengan tema dan sesuai request dari para netizen ataupun penonton YouTube Ma'arif channel Nujateng. Kami undur diri.